Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, PB 5 dan 6. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita akan menentukan tokoh pada dongeng. Apa saja caranya? 1. Bacalah dongeng dengan seksama. Yang kedua, catatlah tokoh-tokohnya. Kemudian jangan lupa catat sifat dan sikap setiap tokoh. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang bagaimana menentukan akhir dari sebuah cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Yang kedua, perhatikan alur ceritanya. Kemudian baru tentukan akhir ceritanya. Sekarang kita akan membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengarkan dongeng itu dengan seksama. Yang kedua, catatlah unsur-unsurnya. Kemudian baru buat gambarnya. Sekarang kita saksikan ya cerita tentang Kancil dan Buaya. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan mengelilingi hutan. Dia menyapa teman-temannya dan menolong beberapa teman yang sedang kesusahan. Di tengah perjalanannya, dia merasa kepanasan dan kehausan. Sampai ia tiba di tepi sungai. Dia melihat begitu banyak makanan di seberang sungai. Dia berpikir ingin menyeberang sungai tersebut. Akan tetapi, dia melihat arus sungai yang cukup deras. Dia mengurungkan niatnya. Tak lama dia melihat sekumpulan buaya sedang tertidur. Dia melihat beberapa buaya sedang tertidur. Dia pun timbul ide. Kemudian dia membangunkan salah satu buaya yang sedang tertidur. Dia pun menawarkan bahwa dia mempunyai daging segar yang ada di seberang sungai. Kemudian buaya tersebut membangunkan teman-temannya. Si Kancil meminta para buaya berbaris dari tepi sungai sampai ke seberang. Sambil berpura-pura menghitung, Kancil pun melompat. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke seberang sungai. Sampai di seberang sungai, Kancil pun mengucapkan terima kasih kepada buaya atas bantuannya. Dan dia pun segera berlari kencang sambil pergi. Si Kancil pun akhirnya makan makanan buah-buahan sampai kenyang. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan siapa saja tokohnya tadi. Ya, di situ ada tokohnya Kancil dan Buaya. Sifat Kancil bagaimana? Ya, Kancil itu cerdik, pandai, sedangkan Buaya mudah diberdaya. Pesannya, kita harus memanfaatkan kepandaian kita untuk berbuat kebaikan ya. Baiklah, setelah mendengar dongeng tadi, gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang apabila diganti pembilang dan penyebutnya akan tetap bernilai sama. Kita saksikan video berikut ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Hikmah. Kakak mempunyai persegi panjang nih adik-adik. Kemudian kakak akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian kakak akan arsir. Kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya adik-adik? Satu bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat ditulis 1/4. Jadi pecahan nih adik-adik. Pecahan 1/4. 1 itu akan disebut pembilang dan 4 itu akan disebut penyebut. Adik-adik, persegi panjang yang tadi akan kakak bagi 3 lagi nih adik-adik. 1, 2, 3. Coba sekarang adik-adik lihat. Daerah yang diarsir jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian, dari semua kotak ada 12. Sehingga pecahannya adalah 3/12. Coba dibandingkan dengan kotak yang tadi,
daerah yang diarsir sama nih adik-adik luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Bagaimana? Mudah kan cara mencari pecahan yang senilai? Kalian coba kerjakan soal ya setelah video ini. Tetap semangat, sampai jumpa! Baiklah, kita sekarang ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang PPKN. PPKN ini kita akan membahas pelaksanaan tugas sesuai peran di sekolah. Siapa saja yang ada di sekolah? Ada pelajar. Apa tugas pelajar? Yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan ada guru. Tugasnya mendidik dan mengajarkan ilmu. Dan yang terakhir ada petugas keamanan, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Baiklah anak-anak, demikian tugas dan peran kita yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.